12万年前，诛仙部下封神大阵，金箍棒，我忍，我抽死你！你跪下！大哥让你护着我点儿，你眼里就只有大哥。积葬我心，跪下！有缘者传我衣钵，三兽涅槃，本觉力行。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Hari ini Mimin bakalan bikin alur cerita Donghua yang baru aja rilis dengan judul Swallowing the Heavens. Untuk part pertama Mimin bakalan buatin episode 1 dan 2 ya guys. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Cerita pun dimulai dengan seorang gadis kecil bernama Minglong yang hendak mendapatkan hukuman dari para dewa surga. Menurut para dewa, gadis kecil ini sudah banyak membuat kesalahan dari mulai mempelajari teknik terlarang hingga menghasut para iblis untuk menentang jalan surga. Meskipun Minglong hanyalah seorang gadis kecil, tapi dia memiliki kekuatan yang tidak kalah dari para dewa. Buktinya hanya seorang diri, Minglong berhasil mematahkan semua serangan yang dibuat oleh para dewa kepadanya. Minglong meminta Kaisar Yu untuk segera keluar dari istana dewa dan jangan bersembunyi seperti seorang dewa pengecut. Dari percakapan antara Minglong dan Kaisar Yu diketahui Minglong ternyata merupakan seorang dewa langit. Minglong yang pada saat itu sedang mengacau di istana dewa membuat para dewa marah serta memasang formasi pengikat jiwa. Karena Minglong kalah jumlah, dia memutuskan untuk meledakkan diri di hadapan istana dewa. Tongkat emas yang menjadi senjata terkuat Minglong pun akhirnya berubah menjadi sepotong kecil besi meteor. 12万年前，诛仙部下封神大阵，金箍棒。 Ribuan tahun kemudian, tepatnya di sebuah halaman depan sekte pedang Tongtian, ada seorang pelayan bernama Wu Yu yang sedang mendapatkan hukuman cambukan. Diketahui Wu Yu merupakan mantan putra mahkota yang saat ini dituduh sudah meracuni burung bangau peliharaan sekte oleh pengawas bernama Zhao Chuan. Pada saat Wu Yu sedang mendapatkan cambukan, seorang pak tua bernama Sun Dao Jiu meminta Zhao Chuan untuk menghentikan hukuman karena Wu Yu hanyalah seorang anak baru, jadi dia belum mengetahui aturan yang ada. Beberapa saat kemudian datang seorang murid sekte pedang Tongtian bernama Si Tuyin dan Ye Huyu. Mereka berdua datang karena ingin mengetahui apakah Wu Yu adalah orang yang meracuni bangau peliharaan seorang gadis bernama Ling Er. Ketika Zhao Chuan mempertegas hukuman agar Wu Yu mau mengakui kesalahannya, Pak Tua Sun mencoba untuk menolong Wu Yu dengan cara mengakui kalau dirinya yang sudah salah memberikan makanan kepada bangau dewa. Akan tetapi usaha yang coba dilakukan oleh Pak Tua Sun tetap sia-sia saja. Zhao Chuan pun kembali memberikan cambukan kepada Wu Yu agar bocah ini mengakui kesalahannya. Wu Yu yang merasa tidak terima mencoba untuk melakukan perlawanan serta menyerang Si Tuyin. Akan tetapi cambuk di tangan Zhao Chuan berhasil menembus dada Wu Yu yang membuat bocah ini tewas seketika. Singkat cerita, Wu Yu yang sebelumnya tewas sudah dikuburkan dan tampak kesedihan menyelimuti Pak Tua Sun. Semua itu dikarenakan Pak Tua Sun sudah menganggap Wu Yu sebagai anaknya sendiri. Karena selama masa hidupnya Pak Tua Sun tidak punya harta apapun, akhirnya dia menyerahkan besi meteor warisan leluhur sebagai penghormatan terakhir kepada Bang MC. Sementara itu Wu Yu yang sudah mati masuk ke dalam sebuah tempat bernama Jurang Hitam. Bang MC berhasil hidup kembali karena tekadnya yang masih kuat dan enggan menyerah dengan keadaan. Besi meteor pemberian dari Pak Tua Sun atau peninggalan Minglong memberikan bantuan kepada Wu Yu untuk kembali hidup. Bang MC juga terpilih untuk mendapatkan warisan dari Sage Agung Istana Dewa, yaitu tubuh berlian tidak tergoyahkan. 有缘者传我衣钵，三兽涅槃，本觉力行。
Sebagai pewaris dari Sage Agung, Wu Yu kemudian dibawa ke sebuah tempat bernama Istana Surga Wilayah Dewa. Bang MC pun tampak begitu kagum dengan tempat ini karena tempat Istana Dewa begitu indah. Sementara itu, Zhao Chuan mendatangi Pak Tua Sun yang masih berada di makam Wu Yu. Kedatangan Zhao Chuan tentu saja karena ingin membunuh Pak Tua Sun yang bersikap sok pahlawan ketika si Tu Yin dan Ye Hu Yu mendatangi kediaman pelayan sekte pedang Tong Tian. Ketika Zhao Chuan hendak mengayunkan tombaknya, tiba-tiba saja makam Wu Yu meledak yang membuat Zhao Chuan langsung terlempar. Betapa kagetnya Zhao Chuan setelah melihat Wu Yu bangkit dari kematian. Tidak butuh waktu lama, Wu Yu langsung membuat Zhao Chuan tewas menggunakan senjata tongkat yang berhasil menembus dada. Di saat yang sama, Pak Tua Sun meminta Wu Yu untuk segera pergi dari tempat ini agar tidak terkena masalah karena sudah membunuh Zhao Chuan. Bahkan Pak Tua ini akan menghempaskan kepalanya ke batu nisan jika Wu Yu tidak pergi sekarang juga. Kelakuan dari Pak Tua Sun ini tentu saja membuat Wu Yu heran karena dia sudah melakukan trik ini ratusan kali ketika memberikan perintah kepada Bang MC. Pada akhirnya Pak Tua Sun mengakui kalau dia hanya khawatir akan keselamatan dari Wu Yu. Dengan kondisinya yang sudah tua, Pak Tua Sun menganggap mereka tidak akan bisa melarikan diri lagi. Akan tetapi Wu Yu enggan untuk pergi karena dia sudah terlalu lama mendapatkan tekanan. 1 bulan lagi akan diadakan ujian masuk sekte untuk para pelayan. Wu Yu bertekad membuktikan kepada semua orang kalau dia layak menjadi murid di sekte pedang Tong Tian dan membalas semua perbuatan orang-orang yang pernah menyakitinya. Singkat cerita, Wu Yu pergi ke pegunungan Bibo untuk berlatih. Bang MC sampai saat ini masih penasaran dengan besi meteor kecil yang menerimanya sebagai pewaris. Tiba-tiba saja besi meteor kecil ini bersinar dan membawa Wu Yu ke dalam ruangan warisan. Minglong sebagai pemilik tongkat emas meminta Wu Yu untuk tunduk kepadanya, barulah dia akan memberikan seluruh warisan dari tongkat tersebut. Alih-alih mendengarkan perkataan Minglong, Bang MC malah bingung karena ada seorang bocah yang berada di dalam ruangan warisan ini. Minglong pun kemudian bercerita kalau dia merupakan seorang iblis yang pernah membuat jutaan dewa bergetar ribuan tahun yang lalu. Meskipun sudah panjang lebar menjelaskan tentang apa yang pernah dia lakukan, tapi Wu Yu tetap menganggap Minglong adalah seorang anak kecil yang berbicara besar. Sambil Wu Yu melawan binatang monster di pegunungan Bibo, Minglong menjelaskan jalan kultivasi dimulai dari ranah penempaan tubuh. Dan setelah 1 bulan berlalu, Wu Yu dengan bakat yang dia miliki hanya mampu mencapai ranah penempaan tubuh tingkat 3 saja. Tentu saja hal ini menjadi bahan bulian Minglong yang menganggap bakat Wu Yu begitu payah. Sementara itu Wu Yu mendengar suara perbakuhan taman di dekat mereka. Bang MC pun memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi, meskipun Minglong memintanya untuk tidak memperdulikan urusan orang lain. Ternyata salah satu murid sekte pedang Tong Tian bernama Su Yanli sedang berjuang melawan binatang monster. Karena kekuatan jiwanya sudah habis, Su Yanli tidak bisa berbuat banyak untuk mengalahkan monster beruang di hadapannya. Beruntung di sini Wu Yu datang di waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan kepada Su Yanli. Dengan cepat Wu Yu pun langsung menggendong Su Yanli untuk kabur dari hadapan monster beruang. Su Yanli meminta Wu Yu untuk melarikan diri karena dia mengetahui ranah Wu Yu hanya berada di penempaan tubuh tingkat 3, jadi akan sangat sulit bagi mereka mengalahkan monster beruang yang berada di tingkat 6.
Tentu saja Wu Yu menolak untuk pergi meninggalkan Su Yanli sendirian. Dia juga bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi hingga monster beruang menyerang Su Yanli pada saat ini. Ternyata Su Yanli datang ke pegunungan Bibo untuk melakukan penyelidikan kepada pergerakan para monster, tapi karena terjadi sebuah masalah yang membuat Su Yanli terluka cukup parah dan akhirnya membuat dia tidak bisa melakukan perlawanan dengan maksimal. Ketika Wu Yu berusaha melarikan diri, Minglong meminta Bang MC untuk melakukan perlawanan balik kepada monster beruang karena mereka mempunyai kesempatan bagus untuk menusuk mata dari monster tersebut. Pada akhirnya Wu Yu dan Su Yanli melakukan serangan kombinasi untuk mengalahkan monster beruang, tapi sialnya mereka berdua harus terjatuh ke dalam sungai karena Wu Yu gagal berpegangan di sebuah ranting pohon. Ketika hari sudah malam, Wu Yu membakar beberapa ikan untuk makanan malam ini. Dia juga menawarkan ikan bakar tersebut kepada Su Yanli yang tampak kedinginan setelah mereka jatuh ke dalam sungai. Wu Yu juga memberikan pertolongan untuk mengikat luka di kaki Su Yanli agar tidak terjadi infeksi. Di saat yang sama, Su Yanli bertanya kenapa Wu Yu malah repot-repot memberikan pertolongan pada saat dia melawan monster beruang. Wu Yu pun berkata mungkin karena dia pernah berada di kondisi yang sama seperti Su Yanli lalu mendapatkan pertolongan dari orang lain. Su Yanli malah jadi penasaran kenapa Wu Yu bisa berada di tempat ini dan kenapa dia bisa menemukan keberadaannya. Wu Yu pun memberikan penjelasan kalau dia memang sedang berlatih di pegunungan Bibo karena mendengar suara perbakwahan taman, jadi dia sengaja mencari tahu siapakah yang sedang melakukan pertarungan. 所以总想做点什么吧，舒服多了。我修炼时听到林子深处有打斗。 Wu Yu memberikan saran agar mereka melaporkan kejadian ini kepada ketua sekte, akan tetapi Su Yanli punya pendapat yang berbeda karena petunjuk yang mereka dapatkan sudah hilang, jadi tinggal menunggu ketua tim datang saja. Su Yanli juga berterima kasih karena Wu Yu sudah mau memberikan bantuan kepadanya. Singkat cerita, Wu Yu sudah kembali ke kediaman para pelayan sekte pedang Tongtian. Dua orang pelayan yang lain merasa heran karena Wu Yu berhasil selamat dari cambukan yang diberikan oleh Zhao Chuan. Beberapa saat kemudian Pak Tua Sun meminta Wu Yu untuk bersembunyi karena si Tu Yin dan Ye Huyu datang ke tempat para pelayan. Mereka berdua cukup kaget karena ternyata Wu Yu masih bisa bertahan hidup setelah kemarin dadanya sudah tertembus cambuk. Karena tidak bisa membiarkan Wu Yu hidup begitu saja, si Tu Yin lekas bersiap untuk membunuh Wu Yu di tempat ini. Alih-alih merasa takut, Wu Yu malah bersiap menghadapi pertarungan melawan si Tu Yin. Tiba-tiba saja dari arah kejauhan, suara dari Su Yanli terdengar ke tempat para pelayan karena si Tu Yin sudah bertindak di luar batas. Kedatangan Su Yanli ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Gimana nih menurut kalian, mau Mimin lanjutin atau tidak? Kalau mau dilanjut komen di bawah ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.